جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sebuah atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada siang ini kita bisa bersama kembali. Mudah-mudahan bersama kita di tempat ini kelak Allah membersamakan kita di surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Alhamdulillah, hari ini kajian kita ada kemajuan nih. Ada somai. Baru kali ini tuh ada. Jadi mesti dipancing helanya. Masa ngaji karena somai? Nggak mungkin lah. Nanti ngaji ini gak ikhlas, gak dapat apa-apa. Jadi orang ngaji itu Pak, tujuannya cuma dua. Satu, li'izzalatil jahal, untuk menghilangkan ketidaktahuan agar kita menjadi tahu. Yang kedua, wali mardatillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Udah itu saja, tidak boleh yang lain. Ya, ini penyemangat aja Pak Ustaz, insya Allah. Kemarin baru saya omelin Pak, gara-gara undangannya itu Ustaz doktor Pak, masih nih dokter pakai ditulis alumni ini, Masya Allah. Iya, nggak usah ngaji, yang penting kita percaya yang saya sampaikan dalil. Baik, kita akan bicarakan sebab-sebab kotornya hati. Halo? Ya, betul ya, sebab-sebab kotornya hati ya. Kan tazkiyatun nufus kan. Ini sudah pertemuan keberapa? Pertemuan keberapa ini? Hah? Baca buku apa coba? Nah, coba Ustaz baca buku apa coba? Jadi gini, nanti kalau mau rutin, coba beli buku panduannya. Nama buku panduannya Tazkiyatun Nufus. Apa namanya? Tazkiyatun Nufus. Nanti saya foto. Mau yang bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ben kita ngaji dulu. Jadi kayak ngaji benerin. Ya udah, nanti saya kasih buku yang berbahasa Indonesia. Gak mahal ya, paling selawe ya. 25.000. Sampai ke akhirat tuh paling mahal 30.000. Karena kalau ngaji itu ada panduannya enak ya, kalau ngaji nggak ada panduannya nanti nggak sampai mana nggak tahu ya. Baik, kita bicarakan dulu. Saya sudah menjelaskan tentang pembagian hati. Ada berapa hati? Iya, kalau ada 3 gimana ya. Ada berapa kemarin pembagian hati? Ya Allah, lupa semua itu loh. Oh, saya absen kemarin Pak Ustaz. Nggak absen juga nggak ingat. Jadi hati kemarin kita terbagi menjadi 3 ya. 1, hati yang bersih. 2, hati yang sakit. 3, hati yang mati. Pak Ustaz pas yang jelasin itu saya nggak masuk tuh Pak Ustaz. Ya, dalilnya dulu pelan-pelan. Hati yang bersih itu ada dalam Quran. Coba buka surat ke-26 ayat 87 sampai ke 90. Sudah ketemu? Surat 26 ayat 87, 88, 89. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayo teh ayo mulai dulu yang keras. Surat 26 ayat 87 88 89. Nah, coba perhatikan. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Di hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya. Jadi harta itu nggak ada gunanya nanti di hari kiamat. Anak tidak ada gunanya. Yang berguna apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang nanti kepada Allah di hari kiamat dengan hati yang bersih. Makanya kenapa kita belajar tazkiyatun nufus? Agar kita nanti diselamatkan oleh Allah di akhirat. Ya udah, yang kedua yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit itu biasanya menempel pada orang munafik. Coba lihat dalilnya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum adzabun alimum bima kanu yaktubun. Ayo Bu Ketua. Kan seragamnya beda sedikit, beda sendiri Ketua kan? Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkannya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Di dalam hati mereka ada penyakit. Tahu siapa merekanya? Mereka itu orang munafik. Di dalam hati mereka orang munafik itu ada penyakit. Karena penyakit itu didiamkan, nggak diobati, maka Allah tambah penyakit itu. Dan bagi mereka siksa yang teramat pedih disebabkan oleh dusta-dusta mereka. Coba nih, kan ini orang kesehatan semua. Ada dokternya nggak nih? Nggak ada ya? Mana dokter Nita? Ini suka bohong itu hatinya sakit itu. Oh, Bu Dokter Nita yang suka duduk di sini ya? Beda yang dulu ya? Dokter Mira itu. Ini Dokter Dila juga nggak pernah ketemu saya ini. Baik, udah selesai cutinya, lanjut gede. Baik, saya ulangi. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan Allah menambahkan penyakit. Dan bagi mereka siksa yang teramat pedih disebabkan oleh dusta mereka. Jadi begini, kenapa kok ditambah penyakit itu? Karena tidak diobati. Karena tidak diobati, akhirnya akumulatif atau tidak? Kayak gini, ini kan orang kesehatan nih. Nah, kalau ada orang punya penyakit, penyakitnya tidak diobati, nambah atau tidak? Nambah. Maka mesti diobati. Nah, begitu juga penyakit hati, mesti diobati. Kalau nggak diobati nanti akan terus akumulatif. Akhirnya penyakit itu menumpuk. Saya kasih contoh. Bohong itu penyakit hati atau tidak? Penyakit atau tidak? Iya, nggak ada dokter Nita, dibilang ada dokter Nita kan? Bukan. Jadi, saya tanya, orang bohong itu penyakit atau tidak? Sekarang saya tanya, bisa nggak orang bohong sekali? Nggak mungkin. Sekali bohong, maka wajib bohong 2 kali. Wajib. Karena untuk menutupi bohong pertama, dia harus bohong kedua. Dan seterusnya begitu, akhirnya jadi pembohong. Nah, karena itu cepat harus diobati, gitu loh. Ya, itu hati yang sakit. Ini sudah dibahas. Yang ketiga, hati yang mati, sudah terkunci. Buka Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Silakan Bu. Bagi mereka azab dosa
Nah, Allah telah mengunci mati pintu hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, dan bagi mereka siksa yang teramat pedih. Jadi ini pembagian hati. Ada hati yang apa tadi satu? Kolbun salim, hati yang selamat. Yang kedua hati yang sakit. Yang ketiga hati yang mati. Sekarang mari kita lihat indikatornya. Tentang hati yang sakit dulu. Apa cirinya hati itu kalau sakit atau hati itu mati? Cirinya apa sih? Cirinya bohong. Nih, perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Kata ulama, min alamati sawadil qalbi. Di antara tanda-tanda matinya hati. Ya, hati kalau udah mati nih kayak gini. Nanti kalau di dalam diri kita ada kayak gitu, berarti hati kita udah mati itu. Jadi kita koreksi diri kita masing-masing. Apa itu? Satu, alla yajida lidzunubi mafza'an. Orang kalau hatinya sudah sakit atau mati, nanti tidak ada rasa takut dalam melakukan perbuatan dosa. Tidak apa? Tidak ada rasa takut dalam melakukan perbuatan dosa. Jadi nggak takut gimana nanti kalau diazab oleh Allah. Bagaimana kalau saya mati dalam keadaan berbuat dosa. Nah, kalau kita sudah mengalami hal itu, berarti hati kita sudah mulai sakit dan akan mati. Karena orang kalau beriman, melakukan dosa itu takut. Melakukan dosa itu khawatir. Makanya ada satu pertanyaan, seorang sahabat ini namanya Nawas bin Sam'an. Dia tanya kepada Rasulullah, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Saya tanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan tentang dosa. Lalu ketika dia tanya tentang dosa, Rasulullah jawab begini, Ma hakka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang membuat kamu tidak tenang. Kamu takut, kamu gelisah. Jadi orang mukmin itu kalau mau melakukan dosa atau berbuat dosa, mesti ada ketidaktenangan, mesti gelisah, mesti ada ketakutan. Itu kalau orang mukmin yang benar, Pak. Takut berbuat dosa. Tapi kalau orang hatinya sudah kotor, sakit, maka tidak mendapati rasa takut dalam berbuat dosa. Jadi cuek aja. Dosa itu malah jadi habit. Jadi apa? Kebiasaan. Gak ada rasa takutnya. Ada nggak kira-kira orang begitu? Banyak. Cuek aja berbuat dosa. Bohong nggak takut. Khianat nggak takut. Nggak jujur nggak takut. Melakukan maksiat cuek. Itu karena hatinya sudah mulai sakit. Atau hatinya akan mati. Sehingga nggak tahu. Padahal nih, kata Ibnu Mas'ud, Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin yang sejati, yara dunubahu, dia memandang dosanya itu, ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaku alaih. Jadi orang mukmin yang benar, mukmin sejati, dia melihat dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung yang besar, lalu khawatir gunung itu akan roboh menimpa dirinya. Jadi begitu takutnya orang mukmin itu berbuat dosa. Dia melihat dosa itu seperti dia duduk di bawah gunung yang besar, lalu dia khawatir gunung itu akan runtuh menimpa dirinya. Begitu takutnya orang mukmin dalam berbuat dosa. Tapi kalau orang hatinya sudah kotor, nggak ada tuh takutnya berbuat dosa. Bahkan dikatakan begini, kata sahabat Anas bin Malik, wa innal fajira yara, kata Ibnu Mas'ud, wa innal fajira yara dunubahu kadzubabin marra ala anfi. Orang kalau sudah terbiasa melakukan dosa, dia melihat dosa itu seperti seekor nyamuk yang melintas di depan hidungnya. Gimana? Enteng kan?
Merasa kecil kan? Nah, itulah pendosa. Dan itu terjadi karena hatinya kotor. Jadi ciri yang pertama, orang kalau hatinya kotor, gimana? Ya Allah, baru tadi barusan. Tidak ada rasa takut dalam berbuat. Lama-lama saya putus asa nih ngajar di sini. Jangan Bapak. Putus asa dosa Pak. Habis baru dikasih tahu sudah lupa. Bukan lupa Pak Ustadz. Malu jawabnya. Gak usah salah-salah. Coba saya tanya lagi. Apa ciri hati yang kotor? Insya Allah. Ada nggak di dalam hati kita itu? Gimana nih jawabnya? Bilang nggak ada, kadang-kadang ada. Bilang ada. Dibilang ada, loh kok hati saya memang mati gitu. Serba salah ini. Mati subur itu. Nah ini tolong direnungkan Pak. Jadi kalau kita sudah merasa nggak ada takut dalam berbuat dosa, itu ciri kalau hati kita sudah mati. Ya, ciri. Karena begini, umur kita ini kan makin hari makin berkurang. Ya, sedang dosa kita tuh makin hari makin nambah. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimal. Umur kita ini makin hari makin berkurang. Sedang dosa kita makin hari makin nambah. Lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah? Umur kita makin berkurang, dosa kita makin nambah. Coba direnungkan. Masa masih mau berbuat dosa aja? Kita ya? Halo? Ya? Udah, berhenti. Satu. Ciri kedua. Ciri kedua. Apa ciri hati yang sakit atau mati yang kedua? Nih, wala li ta'ati mauqi'ah. Nah ini pas banyak nih. Tidak ada keseriusan dalam melakukan ketaatan. Tidak apa? Tidak ada keseriusan di dalam melakukan ketaatan. Contoh, ini contoh ya. Coba nanti koreksi saya gitu apa enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih santai, tenang. Baru jam 12. Kenapa Bu? Kok ketawa Bu? Ngalamin Pak Ustadz. Baru tadi Pak Ustadz. Kalau kita sudah nggak ada serius dalam melakukan ketaatan, itu ciri hati kita sudah kotor. Orang kalau hatinya bersih, dia mulai azan. Ini sudah saatnya saya sholat. Jadi bukan cuek, tenang. Udah jam 2:30 baru sholat duhur. Itu namanya sholat duhsar. Duhur dikit lagi asar. Ya Kak ngono. Coba tak tanya di sini. Tanya dulu. Pelan-pelan ya. Jawab dengan jujur. Kalau nggak jujur masuk neraka. Ya Allah, ibu deh kalau gitu yang saya tanya. Nggak usah dijawab, tambah masuk. Nek salah, nek keliru, nek bohong. Nah, tanya Bu. Bu, ibu salat satu waktu berapa menit? 5 menit lah, udah nggak usah sampai 5 menit. Hah? Ya. Oh gitu. Saya pikir tergantung kalau lagi susah sholatnya panjang. Iya juga ya. Iya, iya juga itu. Makanya nangis itu kalau lagi susah itu. Iya. Lalu pertanyaannya apa? Ya saya mau tanya, sabar. Keren ya. Tadi takut ditanya, sekarang ditantang lah. Pertanyaan saya pun. Sholat kan kalau ibu tadi saya tanya, sholatnya satu waktu 5 menit. Allah minta 5 waktu. Cuma 25 menit. Allah kasih 24 jam. Masih sisa? Banyak itu anak angkanya. 23 jam 35 menit. Pertanyaan saya. Kalau tidur malam jam berapa? Jam 9. Bangun? Sholat, kalau jam 5 bangunnya sekarang sudah sholat suruh gitu. Karena sekarang subuhnya jam 4:04. Ya salah iku. Iku jenenge sholat suruh iku.
Ya udah, bangunnya jam 5 loh. Masya Allah. Dulu jam 09. Itu sepertiga waktu loh, udah tidur lebih loh Bun. Sekarang umurnya bilang, udah gak apa-apa, jujur aja. Tadi kalau bohong ciri hati apa? Ciri hati yang mati. Ada 30. 30. Sepertiganya berapa? 10 tahun. Berarti sudah tidur 10 tahun. Kalau umurnya 30. Itu belum tambah tidur siang, belum tambah lagi bayi tidur terus. Oke. Sholatnya dari usia berapa sampai sekarang nggak pernah tinggal? Iya. Udah hidung dari 15 tahun deh ya. Berarti 15 tahun kan? 63 hari terus kali 15. Paling tidurnya baru 4 hari 4 malam. Sholatnya baru 4 hari 4 malam. Tidurnya sudah 10 tahun. Masih mau bilang sholatnya nanti. Masih mau bilang masih ada waktu. Masih mau bilang asar masih lama. Asar. Bu, Pak, jelas atau enggak? Saya hanya belajar mengkoreksi diri agar hati kita bersih. Jadi sangat tidak adil kita kepada Allah. Allah kasih kita segala-galanya. Allah minta cuma 5 menit loh. Kita masih lalai dengan waktu. Kita masih bilang nanti, masih bilang ada waktu. Coba buka Quran. Saya ingin aja nih. Surat 31 ayat 24. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ayo sebelahnya tadi siapa teh? Surat 31 ya 3. Surat 31 ayat 24. Ayat 24 atau 34 ya? Yang tadi saya baca itu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Saya baca ujungnya. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti 34 ya, ini bukan 24. Surat 31 ayat 34, betul. Surat 31 ayat 34. Ya, silakan dibaca. Dan mengetahui apa yang ada dalam kami, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui diri yang pasti sampai yang akan dikerjakan itu, dan tidak ada seorang pun dapat mengetahui yang tidak akan mati. Bu dokter, ini kosong Bu dokter. Ini kosong Bu dokter. Itu tahu nggak? Duduk begitu itu bertentangan dengan syariat. Berlapang-lapanglah dalam majelis Quran lah. Tafassahu fil majalis. Nah, kan kalau diancam dengan ayat Quran pasti pindah. Belum diancam dengan ayat Quran cuek. Ayo. Ayolah jangan di pintu gitu. Apalagi ikhtilat gitu gak oleh. Pak, besok bangku ininya pindah di sana aja, pindah di sana. Baik, saya ulangi ya. Apa kata Allah? Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Masih antum mau bilang nanti. Masih sholatnya mau ditunda. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Bagaimana kalau sholat belum kita lakukan, nyawa kita diambil oleh Allah? Dan bagaimana ketika sholat belum dilakukan, sementara kita tidak lagi bisa melakukannya karena kita sakit? Coba itu direnungkan. Sehingga kita tidak mau menunda kebaikan. Kita tidak tahu loh apa yang akan dikerjakannya nanti. Dan kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Mau nyesal. Nanti kalau sudah meninggal dikubur gelap gitu ya. Udah disiksa baru teriak, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Nanti saya akan beramal soleh. Yang dulu masa hidup saya tinggalin, saya sholat cuek dulu. Ya Allah tolong ya Allah. Oh gitu. Dan Allah udah kasih tahu itu loh dalam Quran. Buka surat 23 ayat 22. Surat 23 ayat 99 sampai 100. Surat 23 ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ayat
Kali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalil yang dicapkan di hadapan mereka ada tadi. Dan terus membuat pada hari mereka berakhir. Coba pelan-pelan perhatikan baik-baik. Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Apa yang dia teriakin? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Lalu dia berjanji apa? Saya akan beramal soleh yang dulu masa hidup saya tinggalkan. Ya Allah, hidupkan lagi saya, maka saya akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Apa jawaban Allah? Sekali-kali tidak. Itu hanya dalih yang mereka teriakkan. Teman-teman, itu yang kita tunggu. Dan saat itu terjadi, baru kita terjadi penyesalan. Jadi waktu yang Allah minta dikit benar. Nggak banyak. Masa iya sih kita abai? Masa iya sih kita lalai? Nah ketika itu terjadi, berarti hati kita sudah kotor tuh. Karena tidak ada keseriusan dalam melakukan ketaatan. Mati udah terjadi baru nyesal. Atau seperti yang Allah gambarkan dalam Quran, surat 20, ayo, surat 20 ayat 124, 125, 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sudah ketemu? Ayo, siapa sekarang? Surat 20, 124, 125, 126, 127. Kak Krumo ya, Ben? Pada siapa berpaling dari Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Coba renungkan. Barang siapa berpaling dari peringatanku. Allah peringatkannya, ayat Qur'annya, hadis. Masa iya sih? Kita masih cuek aja? Ini waktunya sholat loh, gitu. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka apa? Baginya kehidupan yang sempit. Maksudnya itu di mana? Di kuburnya sempit. Tidak cukup itu, maka nanti kami kumpulkan kalian di mahsyar dalam keadaan buta. Saat dia sudah dikumpulkan dalam keadaan buta, dia protes sama Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Padahal dulu kami bisa lihat, ya Allah. Apa jawaban Allah? Yang demikian karena telah datang ayat-ayat kami, peringatan Al-Quran, hadis. Tapi kalian cuek. Kalian gak peduli itu dengan peringatan Quran dan hadis. Azan sudah memanggil, kalian cuek. Maka apa kata Allah? Demikian pula hari ini kalian dilupakan oleh Allah. Bayangkan di hari kiamat dilupakan oleh Allah, padahal saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah saja. Halo? Halo? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Ya, jangan abai dengan peringatan Allah. Ya Pak ya? Pak, yang bapak-bapak ke masjid, kecuali lagi ada pasien. Iya, karena laki-laki yang sholat di rumah itu mesti dipakein mukena. Laki itu di masjid sholatnya. Insya Allah. Taib ya? Paham ya? Taib. Atau mau nyeselnya nyampe nanti di ujung. Udah dimasukin neraka sama Allah. Nah, coba kan bilang naudzubillah ini semoga Allah melindungi kita. Tapi tanya sama diri kita, kelakuan kita begitu apa enggak? Coba buka Quran, surat 35 ayat 37.
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Ya, silakan. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang kami telah kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Baik, saya pelan-pelan nih, perhatikan. Mereka berteriak di dalam neraka. Siapa yang nggak teriak itu? Makanannya nanah dan darah dari penghuni neraka. Mereka berteriak di dalam neraka. Yang teriakannya apa? Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini. Kami tak sanggup. Lalu dia berjanji apa? Saya akan beramal soleh kau keluarkan dari neraka. Berbeda dengan masa hidup yang dulu saya lakukan. Ini kesempatan nih, kesempatan Allah kasih sekarang. Hidup gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai nyesel kita kayak gini. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya Allah, saya akan beramal soleh berlainan dengan masa hidup yang dulu saya lakukan. Apa jawaban Allah? Bukankah kami kasih umur panjang kalian? Bukankah kami telah kasih kesempatan waktu untuk berpikir? Tapi kita nggak pernah mikir. Cuman 5 menit loh yang diminta oleh Allah untuk sholat. Tapi kita nggak mikir juga. Allah sudah kasih kesempatan waktu panjang, umurnya ada yang 30, ada yang 40. Itu umur yang cukup Allah kasih. Bukankah kami telah kasih waktu, umur, kesempatan untuk berpikir? Bagi yang mau mikir, tapi kalian nggak pernah mikir, habis dengan kesenangan dunia. Habis saja dengan kesibukan dunia. Waja'akumun nadhir, kata Allah. Bukankah telah datang pemberi peringatan? Nanti kalau ibu berdalih di hadapan Allah, nggak punya dalih. Karena sudah dikasih peringatan begini. Ustadz Wahid dulu sudah datang. Tapi kenapa kalian masih cuek? Oh, kalau begitu mendingan nggak usah ada pengajian deh Ustadz. Aman kita nanti katanya. Enggak juga. Nah, sudah datang pemberi peringatan kan? Tapi kalian cuek, apa kata Allah? Maka rasakanlah azab ini. Bagi seorang pendosa tak ada seorang penolong pun nanti di akhirat. Bu, kita susah di dunia masih bisa minta tolong kepada siapapun. Tapi kalau sudah di akhirat, kepada siapa kita minta tolong? Ayo, nah, kembali ya. Jadi ciri orang yang hatinya sakit, 1, tidak takut berbuat dosa. 2, tidak ada keseriusan dalam melakukan ketaatan. Ayo, jangan-jangan dua-duanya ada semua. Karena itu kita belajar tazkiyatun nufus, Ustaz. Kalau ibu sudah nggak ada serius melakukan ketaatan, sholat cuek, sholat isya udah capek, entar-entar mulu akhirnya ketiduran, itu ciri hati kita sudah sakit. Coba direnungin, ingat-ingat. Gitu apa enggak? Enggak Ustaz, sekarang lagi ngaji. Halo Pak. Yang ketiga, apa ciri hati yang kotor? Yang ketiga, wala lil mau'idati manja'an. Nasihat-nasihat itu tidak pernah bisa masuk. Jadi kalau dinasehati itu nggak ada gunanya. Dinasehati ini nggak masuk. Ada nggak yang digituin? Dinasehatin cuek aja. Mending kalau cuek, terus pulang. Bisa-bisa Ustadz Wahid aja itu. Padahal Ustadz Wahid nggak ngomong kecuali ada dalilnya itu. Jadi orang tuh kalau hatinya sudah kotor, bahasanya itu jadi tambeng. Ngerti tambeng tak? Tambeng, raiso dikandani. Gak bisa diomongin. Gak bisa, gak masuk. Kalau hatinya sudah kotor. Makanya coba, pengotor hati yang paling berat itu apa?
Pengotor hati yang paling besar itu apa? Saat mengikuti hawa nafsu. Dan orang kalau sudah ikut hawa nafsu, Pak, perhatikan baik-baik. Otaknya hilang, matanya buta, telinganya tuli. Nasihat apapun tidak masuk. Hatinya keras. Buka Quran, surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Betul? Silakan. Tahukah kamu Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Coba perhatikan. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ini bahasanya gini, Bu. Pak, coba lihat deh orang-orang yang hidupnya itu hanya menuruti hawa nafsu. Coba perhatikan. Orang-orang yang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Perhatiin. Kayak mana orang itu? Satu, apa yang akan terjadi pada orang itu? Allah membiarkannya sesat. Bayangkan, kalau kita sudah dicuekin oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, siapa yang akan mendekati kita? Setan. Allah biarkan. Terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi orang tuh kalau ikut hawa nafsu, Allah biarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Yang kedua, apa yang terjadi? Allah tutup pendengarannya. Berarti nggak bisa dibilangin. Tambeng, keras kepala, ra iso dikandani. Diomongin tuh nggak bisa. Bahkan ada yang bilang begini malah, dinasehatin begini-begini. Ustadz ngomong gitu karena Ustadz nggak ngerasain aja apa yang saya rasain. Ayo, betul atau enggak? Jadi nggak bisa tuh. Dinasehatin nggak masuk. Itu ciri kalau hati kita sudah sakit, kotor. Yuk ngaji yuk. Cuek aja. Ada somainya lu. Enggak juga. Apalagi tadi kalau di depan dapat 2. Astagfirullah. Malah kata ibu dapat sekilo malah katanya. Ini loh. Yang ketiga apa yang ditutup? Masa penglihatan langsung hati DC. Sekarang saya tanya Bu, rasa cinta munculnya dari mana? Dari mata. Saya nggak ngomong cinta itu. Ya Allah. Udah deh, rasa care. Wah, munculnya dari mana? Dari hati kan? Rasa iba, rasa care, rasa peduli, rasa sayang. Munculnya dari? Sekarang bayangkan kalau hatinya sudah tertutup. Rasa care hilang, rasa peduli hilang, rasa sayang hilang. Makanya jangan kaget loh, ada orang bisa memukul istrinya. Karena rasa cinta, rasa iba, rasa sayang sudah hilang. Mukul anaknya, nggak peduli sama keluarganya. Hatinya tuh sudah kotor. Hatinya sudah tertutup, sehingga rasa care tuh hilang. Rasa peduli nggak ada. Rasa empati hilang. Kenapa itu? Hatinya sudah tertutup, sudah keras. Ada loh Pak, Bu, orang yang kayak gitu kan, sama tetangga jahat, sama teman jahat, itu karena hatinya sudah kotor. Sehingga rasa care-nya itu sudah nggak ada. Masa kerja, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas. Ada yang kayak begitu di sini? Nggak ada, orang lagi ngaji.
Nah, ini ketawanya ini kebaca sama saya. Dia bilang aja banyak Pak Ustadz begitu. Ya Allah, apa coba yang dicari? Kalau bisa seorang muslim itu belajar menutupi kekurangan saudaranya. Bu, halo, yang suka nyari kekurangan saudaranya, yang ngadu-ngadu kekurangan teman kerjanya, kenapa itu terjadi? Hatinya kotor. Kata ulama, orang hatinya kotor salah satu indikatornya ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian terlalu sibuk dan asik dengan aib kekurangan saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib dan kekurangan diri kalian sendiri. Kalau kata orang Indonesia gimana? Gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di ujung lautan nampak. Dan dia cerdas melihat kekurangan dan aib saudaranya, tapi dia tidak pernah cerdas melihat aib dan kekurangan dirinya sendiri. Kita seringkali memberikan uzur dan rukso, dispensasi atas kehilafan dan kesalahan kita, tapi kita tidak pernah memberi rukso, dispensasi dan maklum atas kesalahan orang lain. Orang lain tak boleh salah, tapi dirinya boleh salah. Kan gila orang. Kalau dirinya salah, saya kan manusia. Tapi giliran orang salah, marah dia. Emang dia malaikat? Bukan. Jadi kalau teman kita salah, wajar apa enggak? Bu, kalau teman salah kita wajar apa enggak? Kalau ada yang lupa dari teman kita, wajar atau enggak? Karena apa? Karena dia manusia. Gimana ibu selalu nuntut temannya benar dan tidak pernah salah? Emang teman ibu malaikat? Mau berteman sama malaikat? Tapi malaikat maut. Halo? Jelas apa enggak nih? Ini ngaji ketawa loh, tapi nampar-nampar ini. Iya Pak Ustaz. Oke, gitu ya Pak ya? Insya Allah. Kita nih kalau belajar berdada di jalan agama itu nikmat, enak Pak. Karena kita dianjurkan hanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Soal urusan dunia, yang penting kita bekerja dengan baik, tulus, nanti akhirat tuh ngikut, dan dunia itu jadi berkah sendiri. Betul. Pertanyaan belum dibuka. Ya, bentar lagi. Bentar lagi. Jadi jelas ya? Baik. Jadi ciri hati yang kotor, 1. Tidak takut berbuat dosa. 2. Tidak ada keseriusan dalam melakukan ketaatan. Yang keempat, setiap nasihat tidak akan ada gunanya. Kenapa itu terjadi? Oleh karena hatinya kotor. Hati yang kotor ikut hawa nafsu, menjadi tidak berfungsinya telinga, tidak berfungsinya hati, dan tidak berfungsinya apa tadi? Mata. Coba lihat, saya tanya nih, ada enggak seorang anak bentak orang tuanya? Ada, karena matanya buta. Dia nggak tahu kalau itu yang melahirkan. Ada nggak seorang istri bentak suaminya? Loh, kok kenceng ibu tadi ketawanya kenapa? Ya sudah. Insya Allah. Bu, Islam itu ngajarin kita untuk jadi orang lembut, tidak jadi pemarah. Indikator orang itu naik bertakwa. Saya ulangi ya, indikator orang bertakwa menurut Quran pada satu ayatnya ada 3. Coba buka surat 3 134. Surat ketiga ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Surat 3 ayat 134. Ayo, siapa sekarang gilirannya? Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang. Jadi kata Allah, orang bertakwa itu 1,
dermawan, ya, ndak pelit. Waduh, orang saking pelitnya, dosanya aja diminta nggak dikasih. Saking pelit gitu loh. Enak bener sih. Coba toh. Di Salman. Oh, Masya Allah, Pak Arman. Kata Pak Arman, innalillahi. Gak bono ya Pak Arman ya. Biasanya saya ngomong itu saya ngelakuin Pak Arman. Iya. Jadi yang namanya orang bertakwa itu tidak ada yang pelit. Kalau ada orang pelit, dia sebenarnya nggak bisa menunjukkan kalau dirinya orang bertakwa. Yang kedua apa? Orang bertakwa? Jadi tidak emosional, nggak dikit-dikit marah sama istri marah, sama suami marah, sama anak marah, sama orang tua marah, teman kerja marah, tapi ngaku bertakwa. Jadi orang bertakwa itu sedikit marah, bukan sedikit-sedikit marah, gitu. Orang bertakwa sedikit marah, bukan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ya Allah, orang bertakwa itu sabar, Bun. Ya Pak ya, Pak, istri nek salah ya, namanya manusia, ya wis gak popo. Ya suami salah ya, namanya manusia. Kata Rasulullah, ya furuk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah suami membenci istri atau sebaliknya oleh karena pada pasanganmu terdapat keburukan akhlak. Ingat loh, pada pasanganmu itu masih menyimpan jutaan akhlak baik. Ingat aja baiknya, lupakan jeleknya, Anda sedang membangun cinta di rumah tangga Anda. Tapi kalau Anda hanya mengingat jeleknya, dengan melupakan kebaikannya, Anda sedang menghancurkan rumah tangga Anda. Jangan hancurkan rumah tangga dengan cara hanya mengingat keburukannya, tapi melupakan kebaikannya. Yang enak itu ingat baiknya, lupain jeleknya. Ya, halo. Kenapa Bun? Kok sampai terbayang lah, Masya Allah. Ya. Ini serius. Ini ngaji saya santai, tapi isinya serius harian. Kemudian yang keempat apa? Yang ketiga, orang bertakwa itu pemaaf. Jangan jadi pendendam. Nih, percaya nih, orang yang selalu menyimpan sakit hati dalam dirinya, demi Allah tidak akan pernah bahagia hidup. Saya ulangi ya. Orang yang suka menyimpan dendam dalam dirinya, dia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Capek, lelah. Orang paling enak itu jadi pemaaf. Ya wes gak apa-apa, dia kan saudara saya juga, mungkin dia begitu karena dia lupa. Ya. Jadi jangan jadi orang pendendam. Orang bertakwa itu pemaaf. Orang bertakwa itu gak gampang marah. Orang bertakwa itu dermawan. Dan Allah suka tuh terhadap orang-orang yang baik seperti tadi. Insya Allah ya, nikmatnya jadi orang Islam. Baik, saya teruskan sedikit lagi, Udah sejam lebih ya? Udah cukup? Belum apa belum? Kayak tukang parkir. Baik, saya teruskan. Tadi sampai mana tadi? Ciri hati yang mati. Sudah dapat berapa? 3, 4 dong. 1, tidak takut dalam berbuat dosa. 2, tidak ada keseriusan dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga, setiap nasihat tidak ada manfaatnya. Yang keempat, hanya mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang tuh kalau hatinya sudah kotor, Pak, sakit, hidupnya itu cuma ikut hawa nafsu. Sekarang saya tanya, hawa nafsu nyuruh kita kebaikan atau keburukan, Pak? Keburukan. Nih, saya sampaikan ya. Kalau orang hidup hanya mengikuti hawa nafsu, nanti Allah bilang tuh dalam Quran, orang itu kehilangan fungsi kemanusiaan. Dianggap oleh Allah seperti binatang. Coba buka Quran. Surat ke-7, ayat 176. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Ya, silakan.
Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Pelan-pelan ya. Sekiranya kami menghendaki, kata Allah, kami angkat derajat manusia. Dengan apa diangkat? Dengan ayat-ayatnya. Hidup dengan ayat-ayat Allah pasti mulia kok. Tetapi manusia lebih cenderung kepada dunia, dan dunia. Yang kedua, mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamannya seperti apa? Maka tidak lagi manusia, seperti anjing. Maksudnya seperti apa anjing itu? Jika engkau menghalaunya, dia akan menjulurkan lidahnya. Atau kalau kau membiarkannya, dia juga menjulurkan lidahnya. Maksudnya nih, perhatikan, orang tuh kalau sudah ikut hawa nafsu, mau dilarang atau tidak dilarang oleh agama, haram atau tidak, dia tetap dihajar. Itu orang kalau sudah ikut hawa nafsu. Coba, mohon maaf lahir batin. Ada nggak orang selingkuh? Kenapa pelan betul ngomong? Ada nggak yang selingkuh? Hah? Ada. Yang satu insya Allah, yang satu ada, yang satu banyak. Baik. Ada lah ya. Apa dia tidak tahu kalau itu tidak boleh? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Terpaksa. Ada pula. Ada orang selingkuh terpaksa. Pantas tadi kata ibu itu. Mau seorang selingkuh kepokso itu lu. Si ibu teh marah bener. Siapa yang masalah? Ya Allah. Oh, selingkuh gak terpaksa. Selingkuh itu choice. Pilihan itu. Iya kan? Nah, pertanyaan tadi kan saya bilang, ya, orang tahu selingkuh tidak boleh, tapi kenapa dituruti? Karena hawa nafsu. Jadi walaupun tahu dia haram atau tidak, nggak peduli, karena yang diikuti hawa nafsu. Dan itu terjadi orang dalam hidupnya ikut hawa nafsu saja, karena hatinya sudah mulai kotor. Oh iso, jangankan dibersihin, mati iso dihidupin. Ini belum nyampe, kita baru bicara tentang ciri. Nanti gimana cara ngebersihinnya. Setelah itu nanti gimana cara mempertahankannya. Kajiannya masih panjang ini. Ya. Bukan itu maksudnya. Diomelin saya nanti. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini penting sekali ya. Jadi orang tuh kalau hatinya sudah kotor, nanti hidupnya cuma ikut hawa nafsu. Yang kelima, 5 aja ya. Nanti 6, 7-nya kapan-kapan. Yang kelima, apa ciri hati yang kotor? Nih, perhatikan baik-baik. La ya'rif kal kuzih mujakhian. Seperti gayung terbalik. Tahu gayung? Ciduk. Gayung. Ada lopeknya itu. tapi itu itu strategi saya dulu di pondok dulu. Jadi gayung saya itu hilang terus di pondok dulu. Itu di pesantren. Akhirnya saya beli gayung warnanya pink lope. Dan laki kan, wah itu dimanapun tahu itu gayung saya tuh. Sehingga nggak hilang-hilang tuh sampai itu tuh. Sampai pecah dia baru hilang. Ini serius loh. Tapi ternyata hidup tuh harus berstrategi untuk amalnya. Sama, sendal jepit saya hilang terus dulu di pondok itu. Saya belilah sendal perempuan. Alhamdulillah nggak hilang. So ketahuan dimanapun ada, itu sendal saya itu. Itu di pondok dulu itu. Pengalaman lah ya. Baik, gayung lope. Benar. Perhatikan. Orang gayung lope. Orang kalau hatinya sudah mati seperti gayung. Bukan seperti gayung terbalik. Gayung lope itu. Astagfirullah.
Kenapa jadi begini? Rusak semua. Seperti gayung terbalik. Nih. Halo. Oh, fokus. Gayung terbalik, ngerti tak? Gayung terbalik. Fungsinya gayung itu apa? Ngambil air kan? Bisa nyimpan air nggak? Bisa kan? Kalau terbalik, bisa nyeduk air? Bisa nyimpan air? Hati kalau sudah kotor, tidak bisa menerima kebenaran dan tidak bisa menyimpan kebenaran. Padahal suruh kebenaran diterima oleh hati dan disimpan oleh hati. Saat dia kotor, hati tidak akan pernah bisa menerima kebenaran dan tak akan pernah bisa menyimpan kebenaran. Maka itu Abdullah ibn Mubarak mengatakan rahimahullah, tak mungkin bersatu dalam satu hati antara cahaya Allah dengan apa yang dibenci oleh Allah. Cahaya Allah adalah ilmu, yang dibenci oleh Allah kemaksiatan, kotoran hati. Makanya itu, kenapa kebenaran itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita? Karena hati kita kotor. Ada hijabnya. Ada apa? Hijabnya. Ada penghalang. Tapi orang dulu sering bilang, kok kamu nggak pakai jilbab? Saya jilbabin hati saya dulu. Nah, kalau hatinya dihijabin, malah kebaikan tidak bisa masuk. Karena dia tertutup. Gitu. Itu kekeliruan. Kita sampai sini? Cukup dulu ya. Udah jam 3 tuh, kurang 10. Ada pertanyaan? Berhubung tidak ada pertanyaan, mari kita... Silakan. Tadi siapa? Tadi yang mau nanya tadi tuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Pertanyaannya cuma satu aja. Bagaimana cara kita menyikapi di zaman sekarang ini, di mana orang melakukan kesalahan atau kezaliman itu terang-terangan, Ustaz, tidak tersembunyi atau tidak diam-diam. Nah, itu cara kita mensikapinya seperti apa? Itu. Terima kasih. Yuk kita lihat bagaimana solusi dalam Quran menyikapi kezaliman. Surat 42 dari 39, 40, 39, 40 dan 43. Sudah ketemu? Coba dibaca satu-satu. Yang bertanya, yang nanya, yang jawab, yang baca. Ya, surat 42 ayat 39 dulu. Juga lebih baik dan lebih kekal lagi. Juga lebih baik dan lebih... Serius? Itu ya? 42. Surat 42. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Cepat, sebentar. Satu. Jadi kalau kita dizalimi, apa yang kita lakukan yang pertama? Bela diri, tenang, aku gak ngono dulu. Aku ndak gitu. Kita boleh membela diri kita. Itu satu. Yang kedua. Ayat 40-nya, Ustaz. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang... bentar. Satu. Yang kedua. Kita boleh membalas yang seumpama. Yang seumpama. Tapi biasanya nek ngebales, offset, kelebihan. Serius. Iya kan? Maka coba selanjutnya. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Masya Allah. Tetapi bagi orang yang berbuat memaafkan dan membalasnya dengan kebaikan, pahalanya nggak ada batasnya, itu dari Allah tuh. Bu, kalau ibu maafkan, ibu balas dengan kebaikan, pahalanya nggak ada batasnya dari Allah. Insya Allah. Berat apa susah? Jawab, berat apa susah? Iya, kalau gampang lagi pasangin hadiahnya. Ini surga loh, makanya. Ayat 43-nya. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizolimi tidak ada alasan untuk menyerah. Dari mana itu? Ayat. Wala man sabara wa ghafara. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan mulia. Nah, tetapi bagi orang yang sabar dan memaafkan, itu adalah hal yang mulia. Pilih yang paling mulia ya Bu. Ya Bu ya.
Kalau ibu pakai emosi, nggak kepake semua tuh ayat tadi. Oh, lu jual gue borong, kan gitu kan? Jangan. Yuk kita pakai dalil, yuk hidup dengan agama, maka insya Allah semuanya nyaman. Gitu ya Bu ya? Ya Allah, puas nggak dengan jawaban Ustaz? Pasti nggak puas. Puas, Ustaz. Oh puas ya? Insya Allah. Saya pikir nggak puas saya. Tinggal aplikasi ini. Nah, itu dia. Itu mana dengan ayatnya gergetan saya Ustaz. Ya silakan. Waalaikumsalam. Tapi kalau misalnya kita di framing untuk misalnya orang sudah berbuat baik, tapi dijebak. Kalau dia sebetulnya dia sudah berbuat baik, ya sih? Ini menangkap isunya sekarang sudah Apa sih Bu? Saya nggak ngerti Bu. Apa? global sih Pak. Jadi misalnya kayak sekarang tuh kayak kita lihat tuh Nadiem Makarim gitu kan, dia berbuat banyak, berbuat baik, tapi di frame dijebak everything gitu. Wah, saya nggak tahu kalau soal itu. Saya bukan politisi ya. Juga jebak tapi yang salah pada sebetulnya dia Ya, salah. gini. Apa yang seperti itu. Gini Bu, ini mohon maaf ya, kalau konteks politiknya saya nggak tahu ya, karena nggak ada bedanya politik sama politik sekarang. Padahal itu ada bedanya kan, politik sama politik. Anu cek orang Sunda mah, politik teh nempok kan anu letik, anu politik menipu kan anu letik, gitu ya. Ini kita memang agak hati-hati di zaman sekarang, banyak orang munafik. Orang munafik itu, mohon maaf ya, tidak suka dengan orang baik, sehingga orang baik itu di-framing menjadi buruk. Sama sebaliknya, orang buruk oleh orang munafik di-framing jadi orang baik. Sekarang baik dan buruk itu bukan ada pada orang, tapi pada berita. Baik dan buruk bukan lagi pada orang, tapi pada berita. Karena itu, setiap ibu menerima berita apapun, udah deh, tabayun. Kalau nggak bisa tabayun, cuekin aja. Saya kemarin hampir ngomong sama beliau. Orang kalau mau baik, ngaji, ya ngaji saja. Nggak usah dilihat dokter, alumni itu, alumni ini. Nah, saya sampaikan. Kenapa? Saya nggak suka. Saya suka itu dengan kejujuran. Ya, jangan di-framing apapun dengan indah, sebenarnya isinya buruk. Ya, jangan memoles, dan itu kelakuan setan. Setan itu selalu melakukan perbuatan buruk itu di packaging. Apa packagingnya? Dikemas dengan indah sekali. Coba buka Quran, surat 15 ayat 39. Surat berapa? 15 ayat 39. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, oleh karena engkau telah mengatakan aku sesat, maka akan kujadikan indah pada pandangan manusia setiap perbuatan dosa jahat. Jadi perbuatan jahat dikemas menjadi indah, perbuatan baik di framing menjadi racun. Itulah kelakuan setan dan orang-orang munafik. Dan isi berita itu kayak gitu. Jadi orang sekarang kalau mau lihat baik, isinya baiknya, benar tidak baiknya berita. Padahal kebaikan itu bukan di berita. Sebab orang baik tak pernah mau memproklamirkan dirinya baik. Hanya orang jahat yang memproklamirkan dirinya baik. Sebab orang baik tak peduli orang mau tahu atau tidak. Tugas saya hanya berbuat baik. Sebab orang baik tak sibuk dengan penilaian orang. Kita ini lucu, senang dipuji, takut dicela. Padahal dipuji tak jadi rembulan, dicela tak jadi sampah. Orang yang benci sama kita tak perlu penjelasan kita karena dia sudah benci kepada kita. Orang yang senang dengan kita tak perlu kata-kata kita karena dia sudah percaya dengan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر